Rasa kayaknya emang kapabilitasnya belum sampai deh. Nanti aja deh, ini aja deh. Nah, itu tuh cara ngatasinnya gimana, Bu? Tapi sebelum itu apakah itu hal yang wajar, Bu, untuk merasa itu? Iya. Impostor syndrome tuh faktor internal ya. Jadi kita udah bahas faktor eksternal dan internal ya. Dan saya setuju gini, sebelum kita bahas impostor ya, saya setuju bahwa faktor eksternal tuh faktor yang di luar kendali kita. Itu dulu yang juga harus ditanamkan mindsetnya ya. Sehingga kita nantinya nggak punya mindset victim gitu ya. Bahwa saya adalah korban. Aduh, abis perusahaannya gini sih, abis atasan saya gini. Ya kalau kita terus merasa korban, kapan kita maju gitu ya. Kita harus melihat loh, ini hidup saya. Sehingga sayalah yang punya kendali atas hidup ini. Saya adalah subjek, bukan objek gitu. Kalau kita objek jadinya kayak punya atasan yang menurut kita toksik, kayak wah kan saya dizolimi dan sebagainya, jadi objek gitu. Wah perusahaan nggak fair dan sebagainya, jadi objek. Lama-lama kita nggak berdaya. Nah sehingga kita juga harus punya mindset bahwa faktor eksternal di luar kendali saya, yang di dalam kendali saya adalah faktor internalnya. Dan ini seringkali bisa jadi penghambat terbesar atau pendorong terbesar. Tergantung kita mau menggunakan itu sebagai apa gitu ya. Kalau kita tadi punya mindsetnya, wah saya korban nih ya, itu ternyata jadi penghambat terbesar. Udah mungkin memang culture-nya kurang sehat gitu ya, ditambah kita ngerasa jadi korban gitu kan. Kebayang nggak akhirnya betapa menderitanya kita dalam menjalani kehidupan ini gitu ya. Nah sementara kalau kita punya mindset bahwa saya nggak mau jadi korban, saya adalah subjek, ini hidup saya kendalikan, kita nggak akan menghabiskan energi untuk mengubah sesuatu yang di luar diri kita. Kalau kita tidak punya kewenangan untuk itu. Itu dulu nih yang perlu kita pelajari untuk memilah ya, mana yang di dalam kendali dan di luar kendali. Nah, yang di dalam kendali yang faktor internal tadi seringkali tadi bisa menjadi faktor penghambat atau kebalikannya juga ini positifnya jadi faktor pendorong yang besar. Nah, faktor penghambat salah satunya si impostor syndrome itu. Apa sih impostor syndrome gitu ya? Ini biar sama nih persepsi kita ya. Impostor itu kan penipu ya. Diambil dari kata itu artinya penipu. Maksudnya penipu tuh gini, kita sebenarnya bisa, tapi tanpa sadar kita menipu diri kita sendiri bahwa kita bilang itu cuma kebetulan doang, saya mah nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya di awal tuh kita merasa bahwa apa yang kita lakukan bukan karena kontribusi kita, bahwa keberhasilan kita tuh bukan sepenuhnya upaya kita, tapi ada faktor-faktor lain yang akhirnya membuat kita nggak percaya diri kan. Gitu, setiap dapat prestasi bagus, kebetulan aja itu mah, kebetulan atasan saya baik, kebetulan tim saya hebat, kebetulan. Sehingga tanpa sadar kita menipu diri kita bahwa aku nggak punya kemampuan itu. Ya, nah dampaknya kemudian ini menjadi kita rendah diri. Rendah diri, kita minder dan akhirnya kita kehilangan rasa bahwa aku mampu, aku bisa. Kendali tadi yang udah tadi kan ada eksternal internal ya. Kendali internal yang harusnya kita pegang kuat, lepas kan? Gitu. Sangat jadi lepas kita. Jadi akhirnya tentu bisa berdampak pada performance. Nah, itu penyebabnya banyak ya. Ya mungkin dari kecil ya kita kan selalu dibilang kalau kita melakukan sesuatu bangga nggak boleh gitu ya, jangan sombong gitu. Tanpa sadar itu malah membuat kita menjadi memiliki impostor syndrome tadi. Nah kalau pertanyaan ngilanginnya gimana nih? Itu wajar nggak gitu? Ya wajar sih sebenarnya ya. Maksudnya gini, impostor syndrome tuh bukan mental disorder gitu ya. Tetapi kalau ini dipelihara tentu akan menghambat tadi tumbuh kembang kita yang di awal tadi kita bahas ya, bahwa manusia punya dorongan tumbuh kembang. Dan tumbuh kembang ini bisa terpenuhi kalau kita ngerasa, aku bisa ya, aku mampu ya gitu. Lagi mana itu muncul kalau kita punyanya tadi impostor syndrome. Ketika melakukan sesuatu yang bagus, kebetulan aja ya, karena semua orang bantuin aku mah nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah sehingga ya lama-lama kita kehilangan nih kepercayaan diri bahwa aku bisanya tadi. Nah ini tentunya bisa kita bisa kita kelola, bisa kita kurangi, tapi tentu butuh proses. Karena kita harus melihat bahwa impostor syndrome ini terjadi atas bentukan yang juga cukup lama. Nggak baru sehari 2 hari gitu. Nah tentu pertanyaan berikutnya mungkin jadi gimana gitu
Ya, sesimpel gini deh sekarang, setiap saat misalnya ada orang memuji, ih Kak Ikli keren banget loh tadi misalnya gitu ya. Kita kan sering kali, masa sih biasa aja deh kayaknya, kan sering gitu ya. Kebetulan aja tadi gitu. Kenapa nggak kita sekarang coba ubah cara kita berespon. Misalnya dipuji, ih Kak Ikli tadi keren banget loh. Mungkin Kak Ikli bisa jawab, terima kasih. Gitu. Cukup kan sebenarnya seperti itu, ya kan, tanpa perlu merendah untuk meroket ya. Karena kita juga merendah untuk meroket kan. Tapi kita bisa bilang terima kasih. Impactnya mungkin nggak kita rasakan saat itu, tapi secara jangka panjang itu kan sebenarnya mengapresiasi diri bahwa aku bisa ya. Nah itu luar biasa dampaknya. Gitu kayak gitu. Oke Bu, berarti emang terbentuknya ini bukan dalam waktu yang sebentar ya Bu. Emang dari upbringing juga, mungkin dari kecil kita kayak gimana diajarkan oleh orang tua kita, terus ke bawah sampai sekarang. Tapi itu hal yang wajar ya Bu. Ya, dan wajar, apalagi kita masyarakat kolektif ya. Seringkali kan emang nggak boleh menonjol gitu kan ya. Selalu gitu kan Bu, kalau misalnya ini udah jangan terlalu ini, lay-low aja. Iya. Nah itu yang tanpa sadar membentuk si impostor syndrome tadi. Jadi kalau kita sekarang, yang penting tuh kita bisa self assessment ya. Itu kalau kita udah ngerasa iya nih kayaknya aku impostor syndrome, sadari dan coba berubah. Nah